Orang yang melihat kiai itu pasti hatinya tergetar untuk makin taat ibadah kepada Allah. Berarti dia masih dititipkan iman oleh Allah. Terusin gak nih? Begitu sampainya di Rafrafil Ahbar, malaikat Jibril sudah mulai agak mundur. Ayo ikut, kata Nabi. Kata malaikat Jibril, tapi cuman sampai ujung aja ya Rasulullah. Hamba nggak bisa ikutan masuk. Sampainya ke Sidratul Muntaha, Nabi melangkahkan, malaikat Jibril tambah mundur. Ditanya, wahai Jibril, engkau menemaniku perjalanan dari mulai dunia sampai ke Sidratul Muntaha, sekarang kau tinggalkan aku. Malu. Nabi Muhammad ingin berjumpa dengan Allah, malu. Yang undang Allah, tapi Nabi tahu diri bahwa dia seorang hamba, tidak pantas berjumpa dengan Allah dengan keseleborannya. Kita mau ketemu Allah, datang ke masjid cuman pakai kaos oblong, pakai kain bolong, dilihat remang-remang. Ibu mau kena dicuci setahun sekali. Perjumpaan hamba kepada Allah saat kita sholat. Saat kita sholat itulah perjumpaan antara kita dengan Allah, bertatapan langsung dengan Allah. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Karena dosa kita banyak. Apalagi perempuan loh, istri sama suami galak banget, ngotot-ngotot matanya. Colok pak kalau ada istri yang begitu. Bu, ibu boleh punya sorga di bawah telapak kaki, tapi ingat, ibu kan nggak bisa masuk sorga lewat kaki. Bisa nggak? Kecuali pintu Doraemon. Sorgaan, kan begitu ya? Ibu bisa masuk ke dalam surga, kuncinya ada sama siapa? Suami. Jadi ibu bisa masuk surga kecuali dikasih kuncinya daripada suami. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Peristiwa yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW saat Nabi ingin sampainya berjumpa dengan Allah sebelum hijabnya diangkat, 70.000 hijab. Allah memiliki 70.000 hijab. Allah saat ingin mencabut hijab pertama, Nabi Muhammad ingat peristiwa Nabi Musa. Saat dimana Nabi Musa ngerengek minta kepada Allah untuk berjumpa. Ya Allah, bukankah engkau anggap sebagai Rasul? Aku dititipkan firman-Mu untuk disampaikan kepada umat, tapi kenapa engkau menitipkan lewat perantara? Malaikat Jibril maksudnya. Jika engkau betul Tuhanku, maka berikan langsung kepadaku. Apa jawaban Allah? Ya Musa, engkau tidak akan sanggup. Minta ngerengek. Tahu nggak Nabi Musa ngerengek sama Allah itu berapa puluh tahun? Minta ingin ketemu berapa puluh tahun? 40 tahun minta sama Allah, nggak dijawab, nggak dikasih. Tapi tatkala di saat Allah memberikan waktu, ya Musa, naik ke atas bukit Tursina, engkau akan berjumpa dengan zatku, kata Allah. Lari Nabi Musa, girang. Saat ingin naik, di stop sama Allah. Musa, tahan dulu, jangan naik, buka dulu sandalmu. Bukit ini akan menjadi suci karena pertemuan zatku dengan dirimu. Naik ke atas bukit aja disuruh buka sandal. Ke atas bukit. Tatkala saat Allah membuka hijabnya satu, bukit Tursina hancur menjadi butiran debu, dan Nabi Musa terhempas dalam keadaan pingsan cukup lama. Saat terbangun Nabi Allah Musa, wajahnya terhempas daripada cahayanya Allah. Salah satu umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam memandang wajah Nabi Musa seketika buta, dibutakan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak tahan memandang cahayanya Allah yang terbias ada di wajah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Jadi selama 40 hari Nabi Musa mukanya ditutup, tidak ketemu umat, dan disitulah kesempatan Nabi Musa taubatan nasuha.
Nabi Muhammad ingat peristiwa Nabi Musa belum masuk, Nabi buka sendal dulu. Kalau kita kan masuk rumah orang pakai akhlak, masuk rumah orang assalamualaikum, ada orangnya buka pintu kan copot sendal, kan begitu, itu sunnah. Tapi ini saat Allah mengundang Nabi, Nabi tahu diri bahwa dia ini tamu. Saat dia masuk, dibuka sandalnya, di-stop juga sama Allah. Ya Muhammad, jangan kau buka sandalmu, injak-injak langitku ini, karena langit ini minta diinjak-injak oleh sandalmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu masuk Nabi Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril geleng-geleng. Cemburu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang dititipkan firman yang disampaikan kepada Nabi, tapi Nabi lenggang masuk berjumpa dengan Allah, hijab demi hijab diangkat oleh Allah. Kata Nabi Muhammad, Jibril, jika engkau hancur, jika engkau tidak dapat berjumpa dengan Allah, bagaimana denganku? Bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Apa jawaban daripada malaikat Jibril? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku betul diciptakan dengan cahaya, namun bukan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana denganku wahai Jibril? Demi Allah, sesungguhnya engkau diciptakan dari setengah cahayanya Allah Subhanahu. Tuh lihat, kita di dalam riwayat kan ada ya, Nabi kalau jalan tengah hari, ada matahari, awan naungin, betul ya? Ini dibikin film loh Pak, ini dibikin film Dragon Ball. Awan apa namanya? Tuh, ini ada, dibikin, dipelintir sama orang Yahudi. Nabi Muhammad tiap jalan siang, matahari ketutup sama awan. Emang maksudnya apa? Nabi takut hitam? Nabi takut keringetan? Enggak. Justru sesungguhnya apa kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, apa yang membuat awan ini selalu mengikutimu? Jawaban Nabi, wallahi, demi Allah yang nyawaku ada di dalam genggamannya, jika awan ini tersingkir, aku berhadapan langsung dengan matahari, maka matahari akan hancur, tidak tahan menerima cahayaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi Muhammad. Dan di saat Nabi membuka sendal, disuruh stop, suruh injak-injak. Saat Nabi masuk mengucapkan apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Tuh, Allah memberikan satu sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disanjung Nabi. Kalau kita disanjung, nih contoh, Pak Kades awet muda, Habib mah bisa aja. Itu jawabannya pasti. Kan begitu. Kita bilang lagi, Neng, kok makin hari makin cantik. Pasti ada begitu jawabannya. Kalau kita kan digitu-gituin kan kepedean, kegeeran. Tapi Allah memuji, disampaikan salam oleh Nabi, Nabi disampaikan pujian oleh Allah, lalu Allah tidak tinggal diam, Nabi Muhammad menyampaikan sanjungan kembali kepada Allah, assalamu alaina wa ala ibadillah. Tuh lihat, disanjung, makin ditinggikan Allah, 2 kali diangkat derajatnya, 2 kali diagungkan, 2 kali dimuliakan zatnya Allah, bahwa Nabi tahu dirinya seorang hamba. Kalau kita kan beda, nyanjung orang kalau mau minjem duit, betul nggak? Mah kaset, dari mana? Sepatunya kinclong. Udah lama tinggal di sini. Iya, baik, alhamdulillah. Bisa aja, makasih. Ada perlu apa ya? Ini pinjam duit 50.000. Nyanjung dulu karena ada urusan. Tapi kalau Nabi enggak ada urusan, diundang, disanjung balik. Saat itu Nabi sujud kepada Allah. Selesai salam, Nabi sujud, Pak. Bu, Nabi sujud. Saat Nabi sujud, Allah memerintahkan, ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku. Diangkat oleh Nabi. Nabi sujud lagi. Ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku. Diangkat lagi oleh Nabi.
Sujud lagi yang ketiga, ya Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kau inginkan wahai Muhammad. Apa jawaban Nabi SAW? Simak baik-baik. Saat Allah memerintahkan, ya Muhammad, angkat kepalamu, apa yang kau inginkan wahai kekasihku, maka akan aku kabulkan. Nabi mengangkat kepala dan mengucapkan, Allahumma gfir umat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Bukan rezeki yang diminta, bukan surga yang diminta, melainkan Allah ampuni dosa apapun yang ditempel oleh umat Nabi Muhammad. Kalau kita minta doa kepada Allah, apa Pak? Apa yang kita minta kepada Allah? Yang pertama, minta rezeki banyak. Untuk apa rezeki kita banyak-banyak? Buat maksiat? Iya. Kalau sekarang biar bisa sedekah, bohong. Karena sekarang nggak kelihatan duitnya. Coba kalau udah kelihatan duit, Allahumma ini hari doa kita dikabulin, bapak pulang, ibu pulang, lihat masuk kamar isinya duit semua. Amin. Lu dikasih doa malah bilang males, amin lu mah. Mau dikabulin gak nih? Begitu buka pintu kamar melihat duit satu kamar, masih ragu-ragu. Terserah lu dah ya. Begitu buka ngelihat duit banyak, kalau panjang umur, kalau ngelihat kaget, senang, saking senang kaget kena jantung pae. Manfaat gak duitnya? Gak manfaat. Minta panjang umur, ya Allah berikan hamba panjang umur. Mau kemana lu? Yang lain pada paeh, lu sendiri dirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, mau begitu? Minta panjang umur dalam taat kepada Allah, minta dibanyakkan rezeki untuk ibadah kepada Allah. Terus tahu-tahu terakhir, ya Allah masukkan kami ke dalam surgamu. Ya, mimpi lo. Mimpi gak? Mimpi gak? Emang pantas kita masuk surga? Ayo jawab. Yang bilang, Bib, saya pantas masuk surga, saya cium kakinya. Berarti ibadahnya siang malam 23 jam ibadah, 1 jam bagi-bagi silaturahmi, tidur sama makan. Ada yang begitu? Nabi sama nggak jamnya sama kita? 24. Nabi 23 jam dipakai ibadah kepada Allah, sujud nangis, 1 jam dipakai silaturahmi, makan, tidur, ngobrol. Itu Nabi 1 jam dipakainya, 23 jam ibadah kepada Allah. Nah kita 23 jam maksiat, 1 jam kita lalai sama Allah. Mana ibadahnya kita nih? Nggak percaya? Nggak percaya? Ayo kita kupas nih sekarang. Gue ngeliat jam doang, kenapa sih nggak boleh amat lu? kita bahas sama-sama. Yuk Pak, salat itu antara hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Ini urusan salat, urusan kita kepada Allah. Di dalam salat ada takbiratul ihram, betul? Di dalam takbiratul ihram kita menyerahkan semuanya kepada Allah, betul? Inna salati wa nusuki wa mamati. Yakin tuh kita? Yakin? Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, semua sedekahku, zakatku, hajiku, semua aku serahkan kepadamu. Betul? Yakin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kunci motor gue kemana ya? Kompor belum dimatiin, ingat. Betul? Duit ngeletak takut ketahuan istri, ingat. Was-was. Itu di dalam sholat kita, betul? Kira-kira sholat yang begini diterima nggak? Khusyuk? Nggak bisa khusyuk. Berarti sholat kita selama ini nggak diterima dong sama Allah. Benar nggak? Kalau kita tahu-tahu minta surga, segimana sih ibadah kita? Pantas nggak kita masuk surga? Ibu bapak pernah dengar yang namanya Abu Nawas? Pernah dengar nama Abu Nawas? Kenal? Lu kenal di mana lu?
lahirnya ratusan tahun yang lalu. Abu Nawas ini seorang wali min auliyaillah. Yang kita dengar Abu Nawas ini banyak akalnya, betul nggak? Setiap ada masalah ada jalan keluar, setiap masalah ada jalan keluar. Ini ilham dari Allah. Tahu nggak pekerjaannya Abu Nawas? Baina maghrib wa isya baca kulhu 15.000 kali. Setiap satu rakaat salat khatam Quran. Doanya ingat nggak kita? Hafal doanya Abu Nawas? ila stolin firdausi a'la wala akwa ala naril fahabli taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafirun dzambin. Tuh coba lihat, ya Allah, hamba sadar hamba tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah hamba takut masuk ke dalam neraka. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Ini Abu Nawas doanya begitu. Nah kita tiba-tiba ya Allah masuk surga, tuh kata malaikat, wih banyak tingkah lo. Betul nggak? Betul nggak? Alhamdulillah Pak, di rukun ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya tuh, di dalam salat wajib ada sunnah Nabi nggak? Ada nggak? Saya hakul yakin salat kita selama ini pasti diterima oleh Allah. Hakul yakin karena di dalamnya kita menjalankan sunnah Nabi. Karena sesuatu sunnah pasti akan diterima oleh Allah, dan itu akan dijadikan satu ganjaran pengamalan amaliyah dan dijadikan rahmat dari Allah. Alhamdulillah. Allah baik kan sama kita. Coba kita cuman rukunnya doang, ya nggak bakalan salat kita diterima mah. Makanya kalau di dalam salat ada sunnah, jalanin, jangan dikurang-kurangin. Ibaratnya kalau kita lagi salat 5 waktu tanpa adanya sunnah, pakai baju tapi nggak pakai celana, paham nggak? Jalan deh kondangan begitu, mau nggak? Pakai baju nggak pakai celana, lengkapin sunnah. Kenapa? Karena harapan kita salat kita diterima oleh Allah berkah daripada sunnah yang dijalankan daripada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini bukan Nabi menambah-nambahkan, bukan. Justru Nabi tahu betul bahwa umatnya ini oon. Tahu oon? Tolol. Tolol tahu tolol? Bahasa Sunda apa? Belegu. Kan Nabi ditambahin di dalamnya setiap salat ada doa, betul nggak? Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, rabbighfirli warhamni. Doa setiap yang dibaca oleh Nabi itu semua doa. 3 kali bib boleh nggak saya sujud subhana rabbil a'la lebih dari 3 kali? Silahkan. Mau 7 kali, mau 15 kali, silahkan, tapi jangan kurang dari 3, karena itu sunnah. Bib, kita ini mau mandi junub, bagaimana caranya? Ikutin sunnah Nabi. Kalau kita mandi asal jemplung kayak bebek dong. Yang pertama wudhu dulu, selesai wudhu basuh yang sebelah kanannya 3 kali, sebelah kirinya 3 kali, selesai itu baru kepala 3 kali, habis itu disapu, selesai disapu baru diratakan lagi. Ini sunnah. Kalau di sini kan ada kali ya, ada kali ya, nyemplung aja udah selesai. Paham ya? Jadi menghidupkan sunnah di dalam kehidupan gini penting Pak. Ini sekarang bulan Sya'ban, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata ada satu malaikat yang diciptakan oleh Allah khusus di bulan Sya'ban. Khusus, kerjanya cuma di bulan Sya'ban. Tingginya malaikat ini, kepalanya ada di bawah arasnya Allah.
Kepalanya ada di bawah arasy Allah. Kakinya di bawah 7 lapisan bumi. Bentangan sayapnya dari barat sampai ke timur. Kira-kira gede atau kecil tuh malaikat? Gede apa kecil? Saat datang bulan Sya'ban, umat Nabi bersolawat 1 kali, maka Allah memerintahkan, wahai malaikatku, menyelamlah engkau di lautan kehidupan. Menyelam daripada malaikat tersebut, mengangkat kepalanya, terbangun, mengibaskan semua daripada bulu-bulunya, keluarlah tetesan-tetesan daripada air kehidupan. Allah, setiap tetesan itu Allah ciptakan satu malaikat yang tugasnya untuk beristighfar kepada Allah agar dosa orang yang salawat tersebut dosanya diampuni oleh Allah. Enaknya jadi umat Nabi? Cuman modal salawat pak, bu, cuman modal salawat. Ibu banyak waktu di rumah sambil goreng baca salat, bapak sambil naik motor baca salat, bambing nembang pohon bisa pakai tambah salat. Tuh di dalam kitab Ta'limu Ta'alim, di dalam kitab Ta'limu Ta'alim, salawat setiap hamba itu doa. Salawatnya malaikat magfirah, istighfar, ampunan dari Allah. Salawat yang dipanjatkan oleh Allah kepada Nabi itu namanya rahmat, namanya kasih. Jadi mau nggak mau, tadi kita salawatan ya, salawatan kasat, salawatan tadi, mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini dosa kita diampuni oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, hari ini kita mendapatkan pandangan rahmatnya Allah. Jika Allah ambil nyawa kita di hari ini, maka Allah pastikan kita mati tanpa membawa dosa di hadapan Allah dan tidak akan pernah dihisab oleh Allah. Tuh lihat, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Maka dari itu ayuhal hadirun, ayo sebentar lagi datang bulan suci Ramadan. Bulan Rajab itu pembersihan jasad pak, pembersihan jasad bu. Yang dulu tangannya sering mukul, yang tangannya sering nyubit, datang bulan Rajab itu diampunin tuh jasadnya. Datangnya bulan Sya'ban, Sya'ban itu untuk mensucikan hati. Suruh banyak salawat, suruh banyak ingat Allah, disuciin hati kita. Bulan Ramadan datang, disucikanlah ruh kita. Saat datang bulan Syawal, maka kita dikembalikan dalam keadaan fitrah. Jasad suci, hati suci, ruh dalam keadaan suci. Yang kemarin Rajab belum sempat ibadah, nih Sya'ban ibadah. Kalau Rajab sama Sya'ban ibadahnya kurang, pasti Ramadannya pasti nggak bakal benar. Kalau 2 bulan ini baik, pasti Ramadannya baik. Kenapa? Karena ini ucapan Nabi Muhammad SAW. Jika Rajab Sya'bannya dia berhasil untuk menjalankan ibadah yang baik, maka Ramadannya dia akan lulus. Jika di 2 bulan ini nggak baik, maka Ramadannya tidak akan pernah mendapatkan satu nilai pahala terbaik di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampainya kita sampai ke bulan Ramadan. Perbanyak salawat. Jangan ngaku cinta kepada Nabi jika sehari kurang dari 300 kali kita salawat kepada Nabi. Baca salawat apa aja, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh, itu salawatnya malaikat Jibril. Ada boleh salawat lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Allahumma salli ala Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha, boleh. Mau salawat nariyah boleh, mau salawat apapun silahkan. Yang penting mulut kita ini basah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ngasih amalan pelunas hutang, mau nggak? Mau? Ah, nggak usah dah. Tapi kelihatannya orang-orang di sini mah pada nggak punya utang. Nggak ada kan? Nggak punya ya? Saya kasih amaliyah pelunas hutang, mau nggak? Bayar. Lah orang punya utang, amaliyahnya apa? Ya udah, salah emang gua. Saya kasih salawat pembuka pintu rezeki, mau? Mau nggak?
Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan barang siapa yang membaca salawat ini, dia akan dibukakan pintu rezeki, keran rezeki, sebagaimana dia membuka air zam-zam dari zaman Nabi Ismail sampai yaumil qiyamah. Ini nggak akan diputus-putus oleh Allah. Mau nggak? Saya baca, habis itu nanti dibaca ulang ya, diikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka salawat ini kami ijazahkan pula kepada antum semua. Ini salawat dibacanya kapan? Dibacanya setiap habis asar 10 kali, habis subuh 10 ya, dibaca. Insya Allah Allah kasih kesempatan buat kita menikmati rezeki yang berlimpah dari Allah. Amin ya rabbal amin. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini dosa kita diampuni oleh Allah. Sebagaimana Allah turunkan tetesan air hujan di siang hari ini, Allah begitu juga sebanyak inilah dosa kita diampuni oleh Allah. Sebanyak air hujan yang diturunkan di siang ini, begitu juga Allah curahkan rahmat kita sebanyak ini Allah berikan kepada kita. Pahala yang berlimpah juga dari Allah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa daiha wa ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sama satu lagi ada doa, ada salawat asygil. Tahu salat asygil? Hafal. Wa asygil zalimin. Hafal ya. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perbuatan zalim. Kita minta kepada Allah agar orang-orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah kembalikan kezalimannya kepada mereka. Amin ya rabbal. Hafal nggak? Hafal ya. Nggak kelihatan nih hafalnya nih. Hafal nggak? Allahumma salli ala Muhammad wa ashghil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi
baca semua sama-sama. Allahumma الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء ومام وصلى جل ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جلبة لكل خلنا ولأحبابنا ولوالدينا في الدين مع اللطف والعافية. اللهم صل أن الله ينظر قلوبنا وقلبنا مع الهدى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بالأعمنة ولم يجي سبيل اليدن ولكل من صالح من صالح حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتح. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور أحمد المصطفى سيد orang keras semua baca lagi. Sallallahu Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maulana salli wa sallim daiman abada ala درجة شفاعته لكل حال من الأحوال مفتحني مولاي صل وسلم دائما أبدا على tangan semua sama-sama mengajak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh asidana wa ghafir karami ya Rabbi bil Mustafa balligh Sallallahu ya Rasulullah wa ta'ala انظر إلى واغفر لنا بابا وواسع الكرم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البأل الشفاعة يا البأل الشفاعة يا البأل الشفاعة. كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي. بركة على المدينة بركة على المدينة بركة على المدينة يا كريم علىها يا كريم علىها يا كريم علىها. واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. دعوهم سبحانك اللهم تحدث والسلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf dan seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.